Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Shaimin shaimat rahimakumullah. Jamaah pengajian As-Siddiqiyah yang semoga malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai ke sekian hari puasa kita. Harapan kita semoga puasa dan ibadah-ibadah yang kita lakukan selama beberapa hari di hari-hari Ramadan ini senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita pahami secara bahasa yang sederhana, beruntunglah orang-orang yang berusaha mensucikan diri, dan rugilah bagi orang-orang yang mengkotori diri. Ayat ini secara umum memberikan pelajaran kepada kita bahwa di dalam hidup itu tuntutan untuk mempertahankan kesucian. Mempertahankan kesucian itu adalah memfungsikan lahir dan batin kita sesuai dengan kehendak Allah. Karena kita itu tercipta berdasarkan kudrah dan iradah Allah. Artinya dengan kondisi fisik yang sedemikian rupa, dengan indera kedua mata, hidung, mulut, terus pikiran, tangan, kaki, itu masing-masing berfungsi. Artinya Allah menjadikan dari bagian agar kita itu melakukan pendekatan-pendekatan kepada Allah atau beribadah kepada Allah itu dengan aspek lahiriah dan batiniah. Maka setiap ruas-ruas tubuh kita itu harus kita jaga dari fungsi kebenaran, gitu. Karena kita ini nggak punya apa-apa kecuali kekuatan yang Allah berikan. Kita juga tidak punya daya kecuali Allah yang berikan kepada kita. Maka kita bisa bergerak, tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa berjalan, mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, mulut kita bisa berbicara. Itu adalah tidak lepas dari haulillah, kekuatan Allah, daya yang dimiliki oleh Allah yang curahkan kepada kita, dikaruniakan kepada kita. Kemudian kuwah itu Allah memiliki kekuatan. Dan kekuatan di antara kekuatan Allah itu ada yang dikaruniakan pada kita, sehingga kita mampu menjalani kehidupan itu. Maka oleh karena itu istilah mensucikan diri dari lahiriah adalah memfungsikan setiap ruas-ruas tubuh kita semata-mata untuk pendekatan diri kita pada Allah. Tangan kita berbuat hal yang baik untuk kita dan orang lain. Kemudian ya semua unsur dari mata kita melihat hal yang baik, telinga kita mendengarkan hal-hal yang baik. Maka rugilah bagi yang mengkotori, maksudnya adalah tidak memfungsikan sesuai dengan fitrahnya. Kita lebih banyak melihat sesuatu yang Allah benci. Kita mendengarkan sesuatu yang Allah benci. Kita melakukan perbuatan dengan kedua tangan kita pada sesuatu yang benci atau merugikan seseorang sesama. Nah, itu yang dimaksud secara umum bahwa mempertahankan kesucian yang
dikaruniakan oleh Allah itu adalah memfungsikan diri kita secara batin dan lahiriah. Baik, yang kedua, ada kesucian yang harus diikhtiari. Misalnya Allah itu fasilitasi kita dengan segala bentuk. Yang mulai dari rezeki, harta, kekuasaan, jabatan, terus keleluasaan kita berbuat. Maka itu harus kita gunakan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah, yang bermanfaat dan berfaedah bagi sesama. Nah, berkaitan dengan harta, harta itu sebenarnya bukan milik kita, tetapi Allah pinjamkan. Makanya Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi, berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, dan belanjakanlah hartamu yang Allah pinjamkan untukmu. Jadi bukan dimilikkan, bukan ditamrikan, tapi dipinjamkan, sehingga harta itu bukan semacam-macam harta kita, tetapi fasilitasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik kebaikan kepada Allah maupun kebaikan kepada manusia. Nah, harta secara ikhtiari, karena kecenderungan Mas Wito merasa memiliki, mali, ini hartaku, ini rumahku, ini investasiku, ini depositoku, ini tanahku, ini rumahku. Padahal bagi Allah itu bukan itu. Kecuali 3 hal kata Nabi, illa min salasin. Ma'akala fa'afna, apa yang kita makan sampai habis, dan itu pun makannya juga ingat Allah. Misalnya kita makan ketupat, ya kita harus bersyukur karena ini ketupat atas rezeki Allah. Dan kita memakan ketupat itu harus menyebut Allah, bismillah, karena Allah, supaya Allah ridho. Setelah itu juga kita bersyukur, alhamdulillah ketupat bisa ngenyangin. Ya Allah, kalau bukan engkau memberikan karunia kekenyangan dari ini, maka saya tidak akan kenyang. Karena ketika berbicara nafsu, pernah nggak kita merasa kenyang? Kalau nafsu, enggak. Nah, ini makanya kesadaran-kesadaran yang seperti itu penting bagi kita. Ini bagian dari qad aflaha man tazakka, gitu kan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, di dalam Ramadan itu ada yang namanya zakat fitrah. Kenapa disebut zakat fitrah? Zakat itu pembersihan, fitrah itu sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, meliputi lahir dan batin. Jadi ketika Allah menciptakan kesucian dan kemuliaan, maka itu harus kita jaga. Salah satunya adalah menjaga kepemilikan kita, seakan-akan itu bukan milik kita, sebenarnya itu milik Allah. Maka kita hanya difasilitasi untuk menggunakan. Boleh kau gunakan, tapi kalau kau gunakan untuk mendekatkan diri kepadaku, maka aku akan ridho. Tapi kalau hanya nafsumu, aku tidak ridho, gitu loh. Maka zakat itu pertama bagi yang menunaikan, ya, bagi yang menunaikan itu pembersihan fitrah yang disebut dengan harta benda. Karena fitrah harta benda itu adalah sesuatu yang diinfakkan kepada Allah atas nama Allah untuk sesama, gitu. Yang kedua, fitrah itu, zakat fitrah itu dapat kita pahami sebagai bentuk pensucian diri, jiwa. Kenapa? Karena jiwa dan lahiriah kita sudah menikmati apa-apa yang difasilitaskan oleh Allah. Ya, makan, minum, dan lain sebagainya. Itu belum tentu bersih. Ketika kita merasa memiliki itu milik kita, padahal bukan. Itu pemberian Allah, pinjaman Allah. Maka dari itu, salah satunya Allah mengatur hal itu. Maka sucinya harta kamu ketika sebagian dari hartamu itu diperuntukkan untuk orang lain. Sebenarnya bukan diperuntukkan oleh lain, Allah menjaminkan orang lain dari kelebihan harta kita.
ada kelebihan materi, ada rasa lebih dari yang dimiliki. Kalau kelebihan materi itu nisab namanya. Misalnya begini, zakat fitrah itu kalau seseorang sudah memiliki jatah 2 hari raya itu untuk jatah makan, misalnya kebutuhan umum itu standar ulama fikih itu dalam ilmu fikih itu adalah 2,5 kilogram, itu zakat fitrah. Nah, kalau liter itu kan 3,5 liter. Nah, itu umumnya untuk 2 hari makan cukup. Itulah. Nah, kalau sudah punya itu, terus punya kelebihan sama dengan itu, maka dia wajib berzakat. Jadi kalau dia punya 5 kilogram, dia wajib zakat karena yang separuhnya itu nisab. Atau punya 7 liter, gitu kan? Tapi kalau kurang tidak wajib. Hanya kalau dia merasa lebih dari yang memiliki, dia memilih bayar zakat. Tapi dia secara kepemilikan jadi mustahik karena dia kurang dari kebutuhan pokok. Maka dia boleh meminta zakat, atau amilin itu harus tahu bahwa dia mustahik. Makanya tugas amilin itu adalah memungut. Jadi mencari masyarakat antara dia muzaki atau mustahik. Jadi itu salah satu diantaranya hikmah perintah zakat bagi kita. Dan yang terakhir adalah dengan kita merasa lebih dari yang kita miliki, atau memang kita punya kelebihan dari harta yang kita miliki, maka zakat itu sebagai bentuk tumbuhnya di dalam diri kita adalah sosial, kepekaan sosial. Artinya ketika kita melihat orang-orang yang di bawah kita, itu kita tolong. Dan ternyata hikmah dari zakat, salah satu di antara hikmah hukum zakat itu adalah Allah menitipkan, gitu kan, menitipkan bagian orang-orang yang kurang itu ya. Maksudnya gini, zakat itu atau sedekah Allah perintahkan kepada orang yang diberikan keluasaan harta oleh Allah kepada orang yang tidak punya keluasaan harta. Nah, itu tujuannya. Jadi penting bagi kita zakat itu bukan sekedar ngasih kepada orang, tapi setidaknya secara penjiwaan kita bahwa pertama karena kita takut bahwa harta kita yang kita miliki itu bukan sebagaimana yang kita pandang ada di sekitar kita, tapi yang sudah diridai oleh Allah. Yang kedua, zakat itu sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hanya rasa takut. Rasa takwa itu begini, takwa itu kan antara takut dan berharap. Jadi kita berharap, ya Allah dengan zakat ini berkailah hartaku. Kalau takut, saya takut ya Allah kalau bisa jadi harta yang aku miliki itu tidak kau ridhoi. Jadi harta nih numpuk, sebelum dikurangi dengan yang fakir, maka belum tentu Allah ridho. Maka setelah disisihkan bagi yang fakir, ya dari tadi itu, dari kelebihan harta yang dimiliki atau rasa lebih atas kepemilikan. Rasa lebih atas kepemilikan itu begini, saya punya beras cuma 1 nisab, tapi saya rela untuk menahan lapar, berikan kepada orang lain. Dengan ikhtiar lagi, ya antara amilin yang paham atau kita datang kepada amilin, saya tidak punya beras, maka harus diberi itu. Walaupun cuman memang banyak orang-orang yang menahan diri, ta'affuf, menahan diri untuk meminta, gitulah, menahan diri untuk meminta. Nah, baik. Jadi itu sebenarnya inti dari perintah zakat. Baik, ada yang perlu ditanyakan? Saya Kiai tanya terkait dengan hikmah zakat fitrah di dalam rukun Islam ini kan, ini adalah rukun Islam ya, membayarkan zakat dan kewajiban bagi seorang muzaki untuk membayarkan zakat. Yang saya tanyakan lebih jauh terkait dengan hikmah zakat fitrah ini ataupun hakikat-hakikat menjadikan zakat ini adalah rukun Islam ya.
Gini, pertama memang itu bagian dari rukun Islam yang harus kita jalani, karena tanpa zakat seakan-akan keislaman kita belum kafah. Maka di samping puasa kita harus menjakati diri. Nah, ada menjakati diri melalui harta yang kita miliki. Berarti ada dua di situ. Ada pensucian diri, karena fitrah manusia itu harus selalu menuruti Allah. Lah, zakat itu kan perintah Allah. Kalau kita melaksanakan zakat, maka kita berarti mempertahankan kefitrahan kita. Lah, fitrah yang pada umumnya itu adalah ikatan Allah terhadap kita untuk menyembah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah dirimu dalam keagamaan Islam, dalam keislamanmu, gitu kan? Hanif. Hanif itu lurus, jangan merasa rugi, jangan merasa berat. Jadi kita melaksanakan keislaman itu apa? Kalau dalam bahasa Nundi pasrah. Nah, kalau ada Jawa itu pasrah bongkoan. Semuanya udah. Hanif itu tulus, ikhlas, tidak merasa diberatkan dan tidak merasa hilang, gitu. Kenapa orang susah bersedekah, apalagi suka berzakat? Nah, karena apa? Dia itu masih berpikir harta itu miliknya. Makanya ketika harta itu merasa itu miliknya, maka itulah setan. Sehingga setan itu selalu ngojek-ngojekin. Makanya kata Allah itu, innas syaitanu ya'idukumul faqra, kan? Nah, setan itu menjanjikan kefakiran kalau kita mengeluarkan sebagian dari harta. Sementara Allah tidak. Justru dengan mengeluarkan harta itu, baik sebagai zakat maupun sedekah, itu justru Allah menganggap kita mempertahankan kefitrahan kita. Itu satu. Yang kedua, kefitrahan manusia secara humanisme adalah dibebankan oleh Allah untuk menjaminkan satu dengan yang lain. Jadi orang yang fakir itu jangan dikatakan memang Allah menghendaki kefakiran, tapi bukan begitu. Orang yang fakir itu Allah titipkan kepada kita. Jadi sebenarnya kefakiran itu tidak akan pernah selesai kalau kita memahami dari hakikat zakat. Kenapa? Karena perintah Allah itu tasa'aluna bainakum wattaqullaha alladzi tasa'aluna bihi wal arham, kan gitu. Ada dua menjaga konsep humanisme, kemanusiaan dalam hidup. Pertama itu menjaga dengan cara menjaminkan orang lain atas diri kita sesuai dengan tingkat keluasaan harta kita. Maksudnya apa? Allah kasih rezeki, pasti di situ ada bagian orang lain. Dalam hal ini koridornya adalah mustahik, yang tidak berkeluasaan hartanya. Yang kedua, Allah perintahkan kita menjaminkan untuk selalu silaturahim. Silaturahim itu adalah menghubungi dengan cara welas asih. Jadi maranin orang dengan welas asih lah. Ukuran welas asih yang paling minimal itu saling memohonkan kepada Allah agar saudara kita itu selalu baik. Jangan kita silaturahmi, lu bagaimana sih dari dulu begini-begini aja. Wah, itu nggak boleh itu. Selalu berbagi gitu, berbagi. Kadang-kadang kita ini lebih cenderung berbagi kepada orang-orang yang suka membagi kita. Sebenarnya bukan itu. Allah perintahkan tuh bagilah orang yang paling membutuhkan. Gitu. Maka ada zakat, ada sedekah itu. Jadi intinya adalah menumbuhkan sifat moralis, ya, sifat sosial. Nah, itu menjadi kepekaan. Sebab siapa yang tumbuh kepekaan sosialnya dan moralitasnya, maka itulah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga itu dalam mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kalau kita bayar zakat dan sedekah, iman kita bertambah. Makanya kata Allah itu huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanihim ma'a imah. Nah,
Jadi Allah itu yang akan menurunkan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman di dalam hati mukmin dengan keimanannya. Arti dari iman itu adalah terekspresikan untuk melaksanakan perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala. Lah perintah anjuran Allah itu wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, yaitu jadi zakat itu sebagai tali kasih. Selain itu tali kasih bukan hanya benar zakat, karena kita kadang-kadang kalau nggak hati-hati zakat kita jadi kesombongan karena merasa kita memiliki. Makanya kalau bayar zakat itu bismillah, ini zakat atas nama Allah karena perintah Allah, mudah-mudahan Allah memberkahi saya dan Allah memberkahi Anda. Itu sebenarnya doa yang baik. Makanya kalau Rasulullah ketika sahabat membayar zakat atau bersedekah, barakallahu ma fi wa barakallahu fima anfaqta wa fima abqaita li ahlika. Semoga Allah memberkahi apa yang kau dermakan dan Allah memberkahi apa yang kau simpan untuk keluarga. Nah, jadi kan dua sisi ya. Dua sisi itu. Inilah hikmah zakat yang sebenarnya bukan sekedar kita ngasih makan, tapi menjaga tali asih yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak merasa hidup sendiri. Karena Allah itu menjaminkan orang lain atas kita, karena Allah tidak bisa memberi beras langsung. Jadi tidak mungkin ya di antara 10 itu kan semuanya dikasih beras semua. Semuanya kaya semua. Pasti ada. Nah, itu untuk menjaga kesatuan dalam kemanusiaan di mata Allah, di bawah naungan Allah. Nah, itulah salah satunya adalah zakat. Nah, zakat juga didukung dengan sifat welas asih tadi itu. Makanya sebagai bentuk pendermaan tapi juga ada welas asih, maka berilah dengan cara yang baik. Sehingga Allah itu mengatakan begini, la tubdilu shadaqatikum bil manni wal adha. Itu umum buat zakat dan juga buat sodako gitu. Walaupun banyak yang mengatakan itu khusus sodako. Jadi berilah zakat itu dengan ucapan-ucapan yang baik. Nah, konsepnya khud min anwalihim sodakotan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalla alaihim. Artinya apa? Orang yang diambil zakatnya juga didoakan, orang yang dikasih zakat juga digembirakan. Itulah kerahiman kita. Gitu. Kalau kita belum bisa memberikan bagian itu karena kita termasuk yang paling tidak kita dalam kerahiman. Gitu. Itulah cara Allah mengikat kita. Lah siapa yang melepaskan dari ikatan-ikatan itu karena hanya kesombongannya, karena nafsunya, yaitu sama dengan meninggalkan kefitrahan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ekspresikan kerahiman kita, kedermawanan kita atas nama Allah, bukan karena kita ingin disebut sebagai dermawan dengan zakat dan sedekah. Semoga Allah benar-benar mengembalikan kita menuju fitrah. Itulah kenapa ketika Idul Fitri itu kita kembali kepada fitrah. Salah satunya adalah zakat tadi itu. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.